Saya tak boleh brain. Pertanyaan ini boleh terfikir oleh mereka, orang Malaysia, untuk dipertanyakan ke saya. Pertama, ini pertanyaan dari Mas Kencoro gitu ya, yang selalu asik bermesra dengan adik-adiknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di masa-masa PKP ini semoga imun kita semakin naik, semakin tinggi agar lebih kuat lagi badan kita. Oleh karena itu, janganlah terlalu banyak pikiran, perbaiki mood agar imun kita naik, dengan salah satunya dengan kita mendengarkan hal-hal seronok yang membuat kita tertawa, membuat kita bahagia, sehingga secara otomatis imun kita naik, kita akan menjadi lebih kebal dengan virus-virus yang sangat membahayakan kita. Salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan konyol bagi saya. Konyol itu apa ya? Konyol itu saya tak boleh brain. Pertanyaan ini boleh terfikir oleh mereka, orang Malaysia, untuk dipertanyakan ke saya. Saya tidak pernah terfikir pertanyaan ini akan datang kepada saya begitu ya. Itu yang saya maksud konyol begitu. Saya tidak boleh brain. Biasanya sebelum-sebelumnya saya mendapatkan pertanyaan yang lumayan berat gitu ya untuk dijawab. Ya, meskipun pada akhirnya saya jawab berdasar perspektif saya sendiri gitu ya. Oke, tentunya Anda penasaran gitu ya. Anda tertanya-tanya, pertanyaan apa sih yang dianggap konyol itu, yang sampai saya tidak boleh brain? Pertanyaan ini akan muncul begitu untuk dijawab oleh saya sebagai orang Indonesia. Oke, pertama ini pertanyaan dari Mas Kencoro gitu ya, yang selalu asik bermesra dengan adik-adiknya, Yogi Pratama dan siapa lagi satu tuh, Ruli Septian. Asli kalau ada orang dah jumpa itu macam saya nonton acara lawak gitu ya, selalu buat saya tertawa. Oke, dari Mas Kencoro ini pertanyaannya adalah, buat video kenapa laki-laki Indonesia suka belah kuku. Belah kuku ini saya kurang paham, cuman dalam pikiran saya mencoba belah kuku ini mungkin panjangkan kuku ya. Oke, saya artikan belah kuku ini adalah panjangkan kuku. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua datang dari Miss Fiza, seorang gadis Melayu yang sedang menunggu pangerannya. Dari Miss Fiza seperti ini ya pertanyaannya. Kenapa lelaki Indonesia suka belah kuku panjang dan gelang pada tangan? Mungkinkah ada kaitan dengan budaya atau hanya suka-suka macam itulah? Pertanyaannya dari Miss Fiza. Oke, nanti saya jawab. Pertanyaan yang ketiga juga datang dari Miss Fiza. Kalau boleh nak tahu juga kenapa orang Indonesia ya suka hisap rokok gudang garam sampai bibir tuh hitam sangat. Kenapa nggak hisap rokok brand lain? Dan pertanyaan yang keempat datang dari impianku. Intinya pertanyaannya seperti ini. Kenapa orang Indonesia kalau bercakap, kalau berbincang itu suaranya lantang sangat atau nyaring sangat? Intinya begitulah pertanyaannya. Nanti akan saya jawab. Oke, sekarang waktunya saya menjawab ya satu persatu dari pertanyaannya Mas Kuncoro. Yang tadi itu adalah kenapa lelaki Indonesia suka belah kuku. Dalam pikiran saya ini panjangkan kuku begitulah ya. Oke, mungkin Mas Kencoro ini melihat orang-orang Indonesia yang kerja di Malaysia ini suka nampak dia panjangkan kuku begitu ya. Ataukah Mas Kencoro ini pernah datang ke Indonesia dan menjumpai orang Indonesia itu panjangkan kukunya? Sebetulnya lelaki panjangkan kuku ini saya sudah lama sekali tidak nampak, sudah bertahun-tahun gitu ya. Saya benda macam ini nampak dulu ketika saya masih kecil lah ya, masih usia sekolah rendah atau sekolah menengah gitu.
itu di zaman tahun 90-an dan awal 2000-an. Dan sekarang saya memang di kampung saya pun saya tidak pernah nampak ada lelaki yang panjangkan kuku begitu ya, apalagi budak-budak atau remaja-remaja gitu. Sebab kalau di sekolah nampak kuku tuh panjang, maka dia akan dihukum oleh gurunya. Silap-silap nanti dipukul dengan rotan begitu ya. Atau disuruh berdiri di bawah terik matahari, atau paling ringan disuruh berdiri di depan menghadap kawan-kawannya begitu. Jujur saya memang tidak pernah nampak, sudah lama gitu ya, sudah bertahun-tahun tidak pernah nampak orang panjangkan kuku, atau laki-laki Indonesia panjangkan kuku, baik itu di kampung saya di Indonesia maupun di kota-kota di Indonesia. Saya sudah lama tidak nampak. Saya juga baru tahu ya dari Mas Kuncoro ini bahwa ada orang Indonesia yang masih suka panjangkan kuku gitu ya. Mungkin yang Mas Kuncoro nampak memang seperti itu, cuman saya belum pernah nampak lagi orang Indonesia, baik itu di negara saya sendiri maupun yang ada di sini nih, di Malaysia nih, saya tidak nampak lagi yang panjangkan kuku. Sebab memang tidak boleh guys, dalam agama pun juga diajar tidak memanjangkan kuku, sebab itu banyak mudorotnya begitu ya. Apalagi kita sudah pergi ke tandas buang air besar gitu ya, kalau kita kukunya panjang macam mana macam mana nak bersihkan gitu kan. Atau kalau yang kanan dipanjangkan bagaimana nak makan dengan tangan gitu kan, susah. Oke, yang kedua adalah dari Miss Visa ya. Kenapa lelaki Indonesia suka belah kuku panjang dan gelang kat tangan? Mungkin ada kaitannya dengan budaya atau suka-suka. Oke, pasal kuku tadi sudah saya jawab ya. Saya akan mencoba untuk merespon yang gelang kat tangan. Jujur saya pun juga minat pakai aksesoris di tangan gitu ya, entah itu jam atau itu gelang-gelangan, itu entah gelang dari getah atau gelang dari benang gitu, kain gitu. Ini kalau dibilang ada kaitannya dengan budaya lokal gitu, budaya lama gitu, saya rasa tidak. Ini lebih ke lifestyle gitu, lebih ke suka-suka gitu ya. Rasanya nampak keren gitu kalau ada di tangan ada aksesoris gitu. memang betul saya banyak nampak orang, ramai nampak orang di Indonesia termasuk saya suka memakai aksesoris di tangan gitu. Dan itu bukan budaya dari peninggalan dari orang-orang dulu, tapi memang lifestyle gitu ya. Karena bila nampak orang atau artis di TV pakai gelang tangan gitu ya, gelang tangan aksesoris gitu, bukan gelang emas tapi semacam gelang getah atau gelang kain gitu, nampak keren gitu, nampak cool gitu. Jadi diikutilah sama penonton gitu ya, sama orang-orang Indonesia. Apalagi dia yang idolanya yang memakai aksesoris seperti itu. Oke, yang ketiga adalah dari Bisa juga. Kalau boleh nak tahu juga kenapa orang Indonesia suka hisap rokok gudang garam sampai bibirnya itu hitam. Kenapa tidak mencoba dari brand lain gitu? Di sini saya mau jujur gitu ya. Jujur saya juga perokok ya, meskipun merokoknya itu tidak perokok sangat ya, tapi merokok lah habis makan untuk mengeringkan bibir tuh dari lemak tuh. Saya bisa perokok dah kering sendiri begitu. Dan saya juga lebih suka rokok gudang garam atau lebih dikenalnya Surya gitu, rokok Surya. Sebetulnya rokok Surya ini tidak diminati oleh anak muda, karena rokok Surya ini identik dengan rokoknya orang tua gitu. Kalau di Indonesia anak muda ini lebih gemar rokok LE atau Sampurna. Cuma di sini saya punya alasan sendiri kenapa saya suka rokok gudang garam atau Surya. Jujur dulu saya ketika mula-mula merokok, saya lebih suka merokok semacam LI Mile, Sampurna Mile macam tuh, karena rokok itu anak muda banget guys gitu ya, nampak keren gitu kalau merokok itu. Cuman lama kelamaan gitu ya, akhirnya saya berpindah ke Surya. Sebab apa? Rokok Surya ini dia keras ya, bila diisap dia tuh keras, dan dia tuh padat ya, tembakonya padat, jadi dia tuh akan lebih awet habisnya, lama habisnya dibanding dengan rokok Mile tadi. Itu sekali hisap mungkin dalam 10 kali hisap dia sudah nak habis
Tapi kalau rokok Surya ini lagi lama gitu habisnya. Makanya alasan saya kenapa saya pindah rokok itu karena lebih jimat gitu guys, daripada rokok-rokok yang tadi tuh 10 kali hisapan udah habis. Kalau rokok Surya 10 kali hisapan ini masih tinggal separuh, setengah. Mungkin orang lain punya alasan lain, tapi biasanya yang saya tahu orang lain tuh dia merokok Surya karena dia tuh lebih gurih baunya, lebih gurih dan tahan lama gitu. Sama dengan saya, kalau saya lebih tahan lama aja sih, lebih ke jimat gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan yang datang dari impianku itu. Tanya, kenapa orang Indonesia kalau berbincang atau bercakap suaranya tuh nyaring atau lantang gitu ya. Oke, yang ini agak susah gitu ya, mudah susah untuk menjawabnya. Karena apa ya? Karena kalau kita bicara tentang orang Indonesia, kalau bercakap dia suaranya nyaring, itu sebetulnya etnis berpengaruh gitu ya. Di Indonesia ini banyak sekali etnis begitu ya. Tiap etnis itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, cara bicara yang berbeda-beda, sehingga tingkat kenyaringan suaranya pun juga berpengaruh. Oke, saya contohkan. Kalau Anda pergi ke Batak ya, Anda boleh dengar bagaimana cara orang Batak bicara. Kemudian setelah dari Batak Anda pergi ke Jawa Tengah, Jogja atau Solo, lalu Anda dengarkan bagaimana mereka berbicara. Ini perbedaannya pasti kontras banget, kontras sangat perbedaannya. Yang Batak ini pasti nyaring, yang Solo atau Jogja ini suaranya dia agak lembut, agak pelan begitu, agak halus. Dan ada beberapa di daerah lain, etnis lain begitu, yang kalau berbicara juga nyaring dan berbicara juga halus begitu. Ya, saya tidak boleh mengatakan bahwa orang Indonesia itu ngomongnya cara berbicaranya itu nyaring-nyaring begitu ya suaranya. Dan biasanya orang yang nyaring suaranya itu biasanya ya, dia itu yang berbicara kepada kawan dekatnya, kepada orang yang lama dikenal, kepada orang yang sebaya, seusia gitu. Kebanyakan sih yang sering saya jumpai begitu, yang saya alami. Kalau anak muda berbicara dengan orang tua tidak pernah menyaringkan suara gitu ya. Pastilah ada adabnya, kecuali dalam pekerjaan, contoh kerja kontrak gitu ya. Tidak mungkin dalam bercakap itu suaranya diselaukan atau dipelangkan, pasti nyaring. Apalagi kalau jaraknya jarak jauh gitu ya, mesti dinyaringkan begitu. Oke, mungkin itu saja ya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang agak konyol begitu menurut saya. Kalau Anda ada pertanyaan lagi sekitar Indonesia yang pengen banget Anda tahu gitu ya, boleh Anda tulis di ruang komen. Atau mungkin Anda punya stereotype gitu ya tentang Indonesia yang Anda masih agak-agak gitu ya, masa sih iya ke macam tuh, boleh Anda tulis di bawah. Insya Allah saya akan jawab gitu ya, berdasar sepengetahuan saya, atau akan saya jawab dengan referensi artikel di internet begitu ya. Mungkin cukup sampai sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di next konten. Saya pamit undur diri, namun sebelum saya pamit saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang tidak sengaja keluar dari lisan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu tidak ada unsur sengajaan, saya ingin have fun saja. Apabila Anda suka dengan video ini, boleh di like dan boleh di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada postingan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.